Ja, bangun Ja, udah sore Ja. Udah sore, masih panas saya dah, pas udah nyala. Panas banget dunia ya, kenapa ya? Nah, gue tau Ja, kemarin tuh gue belajar kan ya. Nah, itu kan buat soal tugas akhir gue juga. Terus gue belajar gitu di suatu artikel. Nih, sini. Iya nih Ja, nih. Nah ini nih artikelnya Ja. Nah jadi tuh pemanasan global tuh ya. Nah kemarin tuh gue belajar juga tuh. Nah kayak yang bikin pemanasan global kan CO2 tuh. Nah di pembangkit listrik ada soal yang menggunakan batu bara. Nah jadi itu paling banyak banget. Nah gue pengen kasih tahu nih, ada lagi nih yang lebih bagus dari batu bara. Apa tuh? Air nih. Lu coba nih nonton videonya, keren banget sih. Mana videonya? Iya. Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang hydropower. Tenaga air atau yang kita ketahui dalam bahasa Inggris sebagai hydropower merupakan energi yang memanfaatkan gerakan air. Hydropower merupakan salah satu energi terbarukan karena memanfaatkan siklus air yang terus bergerak tanpa henti. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan, dan diperkirakan akan terus naik hingga 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno untuk menggiling gandum dan melakukan tugas lainnya. Kemudian pada akhir abad ke-19, generator air mulai dikembangkan dan dapat digunakan pada mesin hidrolik. Pembangkit listrik tenaga air terus berkembang sejak abad 20 hingga sekarang. Tenaga air disebut-sebut sebagai batu bara bersih karena hasil dan ketersediaannya. Hydropower menggunakan prinsip perubahan energi potensial dari arus air menjadi energi listrik sebagai prinsip dasar kerja hydropower. Nah, pada prinsip ini, bantuan dari gaya gravitasi sangat diperlukan karena air dari bendungan akan dialirkan ke turbin. Kemudian, turbin akan berputar karena adanya arus yang masuk dan membuat turbin berputar. Nah, selanjutnya, turbin yang berputar akan melanjutkan putarannya tadi ke generator, dan generator akan mengkonversi putaran tadi menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik yang sudah dihasilkan tadi akan melalui power supply, dan selanjutnya arus listrik tadi akan dialirkan ke pengguna melalui saluran transmisi. Nah, air yang turun melalui turbin tadi akan disalurkan ke sungai, sehingga air tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Manfaat hydropower. Hydropower bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Hydropower memiliki keuntungan yaitu pertama, lebih hemat. Karena gratis, hydropower bisa mengurangi pengurangan untuk biaya listrik menjadi lebih murah. Dan kedua, lebih bersih. Hydropower tidak menghasilkan polusi berupa karbon dioksida, karena karbon dioksida menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, hydropower dianggap lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan ketiga, terbarukan. Hydropower tidak menghabiskan air tapi memanfaatkan aliran air. Selain itu, hydropower juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, merusak ekosistem air. Dengan menggunakan hydropower dapat merusak dan mengganggu kehidupan ikan dan makhluk lain di dalamnya. Yang kedua, bergantung pada debit air. Besarnya aliran air bergantung dengan energi yang dihasilkan. Semakin kecil debit air, semakin kecil air yang bisa ditampung, dan semakin kecil energi yang dihasilkan. Ketiga, risiko kegagalan. Karena hydropower memanfaatkan bendungan untuk menampung air, ini bisa saja mengakibatkan kegagalan. Jika terjadi bencana alam atau gempa, maka bendungan akan rusak. Bila itu terjadi, air yang tertampung akan tumpah ke pemukiman masyarakat. Oh, berarti bermanfaat juga ya hydropower ya? Iya bermanfaat banget ya. Ramah lingkungan juga lagi. Iya benar. Ngomong-ngomong hydropower, kemarin tuh gue kan habis jalan-jalan tuh sekalian buat ini cari kayak pekerjaan dan juga data-data buat tugas akhir gue. Nah kalau gue tuh kemarin ke Kalimantan, ada tuh PLTA baru dibangun, sungainya gede. Nih coba nih kita nonton video nih, kemarin tuh gue ada ketemu video di YouTube.
Kayan. Nah ya nih, coba lihat. Nah ini nih. Sungai Kayan adalah sebuah sungai yang mengalir di Pulau Kalimantan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sungai Kayan berhulu di Gunung Ukeng dan bermuara ke Laut Sulawesi. Sungai Kayan memiliki panjang sekitar 576 km. Daerah aliran Sungai Kayan mencakup Taman Nasional Kayan Mentarang serta melintasi kota Tanjung Selor. Daerah aliran Sungai Kayan memiliki luas yang mencapai 36.993,71 km persegi, dengan bentuk yang melebar di bagian hulu dan menyempit di bagian tengah hingga hilir. Sungai Kayan sejak dahulu dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas bagi penduduk yang tinggal di sekitar sungai tersebut, terutama bagi penduduk Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Sedangkan di hilir sungai, terdapat pelabuhan yang menjadi pelabuhan penumpang dan barang seperti Pelabuhan Kayan dan Pelabuhan Pesawan. Selain menjadi jalur transportasi, Sungai Kayan juga dimanfaatkan sebagai sumber daya pertanian dan perikanan, baik secara tradisional dengan cara memancing ataupun menjala, terutama pada bagian hulu sungai. Sungai Kayan juga sudah dimanfaatkan oleh penduduk terutama di wilayah hulu sebagai sumber listrik yang menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Sungai Kayan juga diketahui bisa menghasilkan listrik hingga 900 MW. Untuk itu, pemerintah sedang merencanakan pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air di Desa Longpeso, Kabupaten Bulungan. Keren banget kan ya? Keren juga Indonesia ya. Walaupun mahal tapi berguna juga kan ya. Daripada panas-panas gini kan. Nah iya benar juga sih. Tapi ngomong-ngomong soal air nih ya, haus nih. Iya, haus panas-panas lagi ya. Bawa yuk, ayo. Oke.